Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evrilia Nadifa dengan NIM 2212914 dari jurusan PGSD kelas 22 BB06. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem periodik, lambang unsur, dan rumus senyawa. Untuk memenuhi tugas konsep dasar bumi antariksa dan kimia yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Insinyur Haja Rizda Amini MP. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu mengenai sistem periodik. Sistem periodik merupakan pengelompokan unsur-unsur dalam tabel yang dilakukan para kimiawan untuk menemukan keteraturan sifat dari unsur. Atau sistem periodik unsur merupakan materi yang abstrak karena mencakup pembahasan materi yang ukurannya terlalu kecil, menurut Ika Mawarni pada tahun 2017. Untuk materi selanjutnya, mari kita bahas mengenai sejarah perkembangan sistem periodik. Pada 1789, Antoine Lavoisier membuat pengelompokan terhadap 33 unsur kimia. Unsur tersebut dibagi ke dalam 4 kelompok, yaitu tanah, gas, non-logam, dan logam. Pada tahun 1829, J.W. de Bruynère mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Seterusnya ada Genouilles pada tahun 1863 menyatakan bahwa sifat-sifat unsur berubah secara teratur. Unsur pertama mirip dengan unsur ke-8, unsur kedua mirip dengan unsur ke-9, dan seterusnya. Pada tahun 1913, seorang kimiawan Inggris bernama Henry Moseley melakukan eksperimen pengukuran panjang gelombang unsur menggunakan sinar X. Berdasarkan eksperimennya tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa sifat atom bukan didasari oleh massa atom relatif, melainkan berdasarkan kenaikan jumlah proton. Selanjutnya, penempatan periode dalam sistem periodik unsur modern. Ditempatkan pada lajur horizontal dalam sistem periodik unsur modern. Periode suatu unsur menunjukkan nomor kulit yang sudah terisi elektron berdasarkan konfigurasi elektron. Periode adalah garis mendatar dengan nomor atom yang urut dengan jumlah kulit atom yang sama. Periode juga menyatakan banyaknya kulit atom suatu unsur yang terisi elektron. Untuk cara penyusunan golongan dan penempatannya, golongan suatu unsur disusun berdasarkan jumlah elektron pada kulit terluar. Dalam satu golongan, jumlah elektron valensinya sama. Unsur-unsur yang terdapat dalam satu golongan mempunyai sifat yang sama, dan penempatan golongan dilakukan secara vertikal atau lajur kolom dan ditulis secara angka Romawi. Golongan adalah urutan-urutan unsur dengan arah vertikal yang banyak mempunyai persamaan sifat. Untuk golongan A disebut golongan utama. Nomor golongan utama ini menunjukkan banyaknya elektron pada kulit terluar. Untuk golongan B disebut golongan transisi. Unsur golongan transisi semuanya merupakan unsur logam jika dilihat pada periode ke-6. Ketiga unsur pertama berisi kalsium, barium, dan lantium. Ke-14 unsur berikutnya, sifat-sifat kimia maupun sifat fisiknya mendekati sifat-sifat lantium. Untuk kedua jenis tersebut merupakan banyak golongan dalam sistem periodik. Untuk materi selanjutnya yaitu seberapa besar sains berperan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada golongan 1A atau logam alkali, tergolong dalam logam lunak, kira-kira sekeras karet penghapus dapat diiris dengan pisau dan ringan. Untuk golongan 2A disebut logam alkali tanah, juga tergolong logam aktif, tetapi kereaktifannya kurang dibandingkan dengan logam alkali seperiode dan hanya akan terbakar di udara bila dipanaskan. Selanjutnya, golongan 7A merupakan kelompok unsur non-logam yang sangat reaktif. Hal itu berkaitan dengan elektron valensinya yang berjumlah 7, sehingga hanya memerlukan tambahan 1 elektron untuk mencapai konfigurasi stabil seperti gas mulia. Golongan 8A yaitu helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon disebut gas mulia karena semuanya berupa gas yang sangat stabil, sangat sukar bereaksi dengan unsur lain. Untuk golongan B atau unsur transisi adalah unsur-unsur yang terdapat di bagian tengah sistem periodik unsur, yaitu unsur-unsur golongan tambahan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai lambang unsur,
Untuk lambang unsur sendiri adalah singkatan yang digunakan dalam kimia, gus fungsi, dan senyawa kimia. Lambang unsur untuk sebuah unsur kimia biasanya terdiri dari satu atau dua huruf. Dari huruf Latin dan huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Untuk bentuk lambang unsur kimia dengan nama latinnya, yang pertama ada lambang unsur timah. Nama latin unsur timah ini adalah stannum dengan lambang Sn. Yang kedua, lambang unsur kalsium. Fungsi dari unsur kimia yang satu ini yaitu bisa digunakan sebagai deoksidizer dalam pembuatan berbagai jenis baja. Yang ketiga ada lambang unsur kalium. Kalium lambangnya biasa ditulis dengan huruf K. Keempat, nitrogen diberi lambang N. Belerang, nama latin dari unsur kimia yang satu ini adalah sulfur, sedangkan lambang unsurnya belerang adalah S. Lambang unsur natrium yaitu Na. Selanjutnya, untuk barium memiliki lambang Ba. Polonium merupakan salah satu unsur radioaktif yang jarang sekali ditemukan, memiliki lambang unsur Po. Seterusnya ada lambang unsur hafnium. Nomor atomnya sendiri yaitu 72. Unsur kimia satu ini termasuk ke dalam kategori logam transisi. Untuk lambangnya itu Hf. Unsur kimia einsteinium merupakan salah satu unsur kimia anggota deret actinida yang ditemukan pada hasil uji coba bom hidrogen. Lambang unsurnya yaitu Es. Materi selanjutnya mari kita bahas mengenai senyawa kimia. Senyawa adalah zat kimia murni, terdiri dari dua atau lebih unsur yang bisa dipecah kembali menjadi unsur-unsur pembentuknya dengan reaksi kimia. Seperti yang sudah disebutkan di atas, contoh senyawa adalah hidrogen monoksida atau H2O. Untuk penggolongan unsur-unsur kimia, yang pertama, jari-jari atom satu logam merupakan setengah jarak antara dua inti pada atom-atom yang berdekatan. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan suatu elektron dari atom berwujud gas pada keadaan dasarnya. Afinitas elektron merupakan negatif dari perubahan energi terjadi ketika satu elektron diterima oleh suatu unsur dalam keadaan gas. Keelektronegatifan merupakan kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam ikatan kimia. Selanjutnya mengenai kereaktifan, adalah suatu kemampuan unsur untuk bereaksi. Kereaktifan dalam satu golongan semakin ke bawah semakin reaktif karena semakin mudah melepaskan elektron. Unsur yang bukan logam dalam satu golongan semakin ke bawah akan semakin kurang kereaktifannya karena semakin sulit untuk menangkap elektron. Kereaktifan suatu unsur tergantung pada kecenderungan melepaskan elektron atau menarik elektron, sehingga unsur logam yang paling reaktif adalah golongan 7A atau halogen. Kereaktifan dalam satu periode dimulai dengan golongan 7A, kemudian semakin melemah ke arah kiri. Golongan yang tidak reaktif adalah golongan 8A menurut Widianto pada tahun 2006. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya tadi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.